mengetahui jarak jodoh atau jarak usia jodoh? Ya, mending jarak jodoh aja lah. Kalau usia kan gak gitu masalah. Ma, aku pergi ke sekolah dulu ya. Iya nak, hati-hati ya. Oke, Ma. Loh, kok jarak jodohku makin jauh ya? Berarti jodohku gak ada di sekolah. Jadi males ke sekolah. Guys, udah maghrib, yuk ke musola bareng. Ayo. Ikut guys. Loh, kok jodohku makin jauh sih? Ren, aku lagi seneng banget loh. Putri, kamu seneng kenapa? Aku tadi udah ketemu jodohku. Ternyata dia tinggal di daerah sini. Wah, selamat ya. Makasih Ren. Hai Wina. Hai Besti, liburan bareng yuk. Kemana Win? Ke puncak. Wah, kayaknya seru. Sekalian nyari jodoh. Yuk berangkat kalau gitu. Ren, jarak jodohmu berapa? 14 km. Kamu berapa? Loh, kok sama? 14 km juga. Oh, mungkin kebetulan aja kali ya. Gak mungkin kan jodoh kita sama? Ya nggak mungkin lah. Wah, jarak jodohku makin deket. Emang gak salah liburan ke sini. Ren, kok tempatnya sepi gini ya? Serem banget. Iya, mana udah malam lagi. Dur. Bima, kamu ngagetin aja. Iya nih. Haha, sorry guys. Kamu ngapain di sini? Aku ngikutin jarak jodohku, terus makin dekat ke sini. Loh, kok jarak jodoh kita deket-deketan sih? Iya, kenapa ya? Jarak jodohku lebih dekat kalau belok kiri. Kalau aku ke kanan. Ya udah kita misah aja. Hati-hati Ren. Oke, Dawin. Aduh, jodohku ngapain sih main ke tempat gelap dan serem kayak gini? Gak asik banget. Oke, jarak jodohku sisa 4,1 meter. Ren, awas. Ada apa, Bim? Astaga, depanku jurang. 3 diamond. Aduh, nggak bisa bolos dong. Mana hari ini ada pelajaran mat lagi. Aku kan belum ngerjain PR. Ya udah deh, mau gimana lagi? Ren, aku baru jualan cilok nih, bantu beli dong. Murah kok. Diamondku nggak cukup, An. Ih, bohong, dasar aja kamu pelit. Semoga harimu Senin terus. Ye, bener-bener tuh orang. Aduh, lapar, tapi diamondku cuma 10. Ya udahlah, tahan lapar aja. Gak makan, gak minum. Aduh, haus banget. Wah, akhirnya aku bisa beli minum. Cuk, tolong nenek haus sekali, Cuk. Ini, Nek. Makasih, Cuk. Sama-sama, Nek. Nah, tolong anak ibu, dia butuh makan. Ami belum makan 5 hari. Iya, Bu. Cepat beli makan ya untuk kalian. Makasih, Nak. Kamu baik sekali. Diamondku. Hah? 3 triliun? Apa ini? Hari ini kamu akan menentukan siapa yang masuk surga dan neraka. Oke. Orang pertama. Permisi, saya meninggal karena terinjak-injak saat mau menolong anak kecil di kerumunan pesta. Kasihan banget, kamu baik. Terima kasih, Kak. Halo Ren, kamu ingat aku gak? Aku dihukum mati karena membunuh teman kita Nini. Jadi benar kamu yang ngebunuh Nini? Tolong masukkan aku ke surga Ren. Maaf Wen, nggak bisa. Nyebelin banget kamu. Permisi, saya meninggal saat menolong bayi di dalam rumah yang kebakaran. Saat mau keluar dari rumah itu, saya tertimpa kayu api. Untungnya bayi itu berhasil selamat. Jadi kamu si penyelamat bayi itu? Iya. Ren, kamu penjaganya. Minis, kamu meninggal karena terjatuh dari gedung ya? Sebenarnya pada saat itu aku mau mendorong Susi karena aku iri dengannya. Tapi malah aku yang terpleset dan akhirnya aku yang jatuh. Harusnya Susi yang mati. Jahat banget kamu. Ren, masukin aku ke surga please. Kita kan temenan. Tingkat kebaikannya 5%. Ma, aku dapat pilihan apa? Pilihanmu lepas kunci rambut atau makan udang. Aku kan alergi udang, aku pilih lepas kunciran aja ya, Ma. Gak bisa, Nak. Kamu gak bisa lepasin kunciran itu. Itu kunciran ajaib dari nenek moyangmu. Kalau kamu lepas akan terjadi hal buruk. Udah, pilih makan udang aja, Ren. Oke, Ma. Itu si buta yang rambutnya kuda poni kan? Iya, rambutnya pasti jelek kayak singa. Makanya gak pernah dilepas. Kalian gak capek apa ngomongin aku terus? Si buta udah berani ngejawab sekarang. Anak-anak semuanya, kita akan mengadakan lomba baca puisi ya minggu depan. Aku mau ikut. Sosokan banget si buta kuda poni ini. Ngeliat aja gak bisa boro-boro baca puisi. Aku bisa ngafal kok. Udahlah kuda poni, gak usah ikut-ikutan. Ren, mulai sekarang kamu gak usah ikut kelas membaca lagi ya. Sia-sia aja, kamu kan buta. Tapi Bu, Ibu sebenarnya gak suka ada anak seperti kamu di sekolah ini. Malu-maluin dan gak berguna banget. kenapa aku harus buta? Kenapa aku gak bisa sama kayak anak-anak normal lainnya? Halo, permisi. Aku anak baru nih. Mau nanya dong, perpustakaan di sebelah mana ya? Maaf. Jangan-jangan kamu nggak bisa melihat ya? Iya, aku buta dari kecil. Oh iya, kenalin. Nama aku Reja. Aku Karen.
Itu si buta kuda poni. Kita isengin aja yuk. Hai kuda poni, sini. Bingung ya HP-nya kemana? Nih ambil. Balikin dong. Nih ambil dong. Bodoh banget si buta culun ini. Hei, berhenti kalian. Jahat banget sih. Siapa sih lo? Gak usah ikut campur deh, sok-sokan belain cewek buta ini. Dilihat-lihat ganteng juga. Kenalan dong. Gue nggak sudi kenalan sama cewek jahat kayak lo. Idih, sombong banget nih cowok. Ren, ayo kita pergi. Gak usah ngeladenin orang-orang gak jelas kayak mereka. Songong banget, belum tahu dia kita siapa. Reza, makasih ya udah bantuin aku. Sama-sama Ren, aku kan temanmu mulai hari ini. Wah, akhirnya aku punya teman. Emangnya kamu gak punya teman selama ini? Enggak, mereka semua bilang aku aneh karena aku selalu dikuncir satu begini dari kecil. Mereka ngatain aku si buta kuda poni. Tenang ya, mulai sekarang aku akan selalu ada buat kamu. Aduh, gatel. Kamu kenapa? Kayaknya alergi makan udang karena mama gak kasih aku milih lepas kunciran. Tapi kenapa? Kamu cantik kok kalau rambutnya digerai. Mama bilang rambutku harus terus dikuncir satu seperti ini. Aku penasaran, gimana kalau kita coba buka kuncirannya? Aku gak berani, kata mama akan ada hal buruk yang terjadi. Kunciran ini dari nenek moyang. Aku curiga ada sesuatu sama kunciran itu. Jangan-jangan kamu buta gara-gara kuncir satu itu. Apa kamu gak curiga? Gak mungkin, aku buta dari kecil, Reza. Ya, tapi kamu juga dikuncir dari kecil kan? Kamu bener juga. Udah, buka aja Ren. Aku bakal jagain kamu kok. Ya udah deh, aku coba buka ya. Apaan nih? Itu presentase kamu masuk surga. Semakin besar angkanya, semakin besar peluang kamu masuk surga. Aku cuma 2%, dikit banget. Ya kamu harus berbuat baik biar nambah. Ren, bantuin mama beli bawang dong sekarang. Aku lagi push rank, Ma. Oh iya, aku pergi beli sekarang. Turun rank gak apa-apa deh, yang penting masuk surga. Uang jajanku sisa 50.000. Ren, boleh minjem uang nggak? Berapa, Nis? 50.000 Ren. Nih, ambil. Habis deh Makasih uangku. Ren. Ren, bawain barangku dong. Ren, titip barangku juga dong. Bawain barangku juga dong. Nih. Siapa lagi yang mau nitip? Gak apa-apa deh jadi babu, yang penting masuk surga. Yeay, beli HP baru. Aduh Ren, aku nggak sengaja nyenggol kamu. Aduh, HP-mu pecah ya. Gak apa-apa kok, cuma HP doang. Kesel. Akhirnya bisa makan. Ren, aku lapar. Boleh bagi makanan nggak? Makanan terakhirku. Nih, makan aja. Tumben banget kamu baik. Biasanya kamu pelit. Ya udahlah, demi nambah persentase. Mengetahui isi tas atau isi rekening. Aku lebih penasaran sama isi rekening. Ren, uang jajanmu mama kurangin ya, jadi 10.000. Mama pelit, pokoknya uang jajanku 10 juta. Aduh, mama lagi nggak ada uang, nak. Mama bohong, uang mama kan ada 800 juta. Anak nakal, kamu buka rekening mama ya diam-diam. Enggak kok, Ma. Ren, aku bingung nih mau beli tas yang mana. Yang merah 100 juta, yang biru 200 juta. Apa beli dua-duanya aja kali ya? Terserah kamu lah, uangmu aja cuma 10.000. Aduh Ren, jangan keras-keras ngomongnya. Aku malu. Kamu tahu dari mana sih? Ren, pinjam uang dong. Aku butuh buat makan. Uangmu aja 30 juta. Kamu tahu dari mana? Ren, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Sebenarnya semua uangku ini hasil pinjaman. Astaga, parah banget kamu. Ren, Papa, Papa mau belikan kamu hadiah. Kamu pilih ya mau yang mana. tapi ini mahal banget, Pa. Pilih aja nak, uang Papa banyak kok. Yang penting kamu senang. Papa bohong. Warna darahku biru. Ren, kamu harus private warna darahmu, jangan sampai ada yang tahu. Iya, Ma. Ren, warna darahmu apa? Aku kuning. Kamu apa? Aku hijau, berarti aku keturunan orang pintar. Rina, kalau kamu dapat warna apa? Warna darahku biru. Hanya aku yang punya golongan darah biru. Hah, yang dapat warna biru kan aku. Rina, kamu bohong kan? Warna darahmu bukan biru. Apaan sih? Darahku beneran biru kok. Anak-anak, ayo berkumpul di aula sekarang. Ada orang kerajaan yang datang ke sekolah kita. Halo semuanya, saya petugas dari kerajaan yang ditugaskan untuk mencari anak raja yang hilang 15 tahun yang lalu. Siapa ya anak raja itu? Keren banget, ada anak bangsawan di sekolah kita. Apa ada yang memiliki warna darah biru? Aku. Warna darahku biru. Cepat bawa aku ke istana. Aku anak raja. Bohong, aku yang berdarah biru. Ren, katamu tadi darahmu kuning. Aku terpaksa bohong karena disuruh sama Mama. Ren itu cuma orang biasa. Dia selalu pengen jadi aku. Hanya anak raja yang memiliki darah biru. Ada yang bohong di antara kalian. Ya udah, kita buktiin aja. Gimana caranya? Ini pakai alat pengecek darah. Kita lihat darah yang keluar dari jari kita warna apa. Udah pasti terbukti darahku biru. Baiklah, kalian bisa mencobanya sekarang. Coba lihat. Tuh kan? Gak mungkin. Dasar pembohong. Ini pasti salah. Sekarang sudah terbukti warna darahku yang biru. Gak mungkin darahku berubah. Ren, tadi aku lihat Rina ngisi alat pengecek darah itu pakai tinta palsu. Ia ngejebak kamu. Apa? Aku harus kasih tahu semua orang sebelum terlambat.
Oke, Ren. Akhirnya aku bisa kembali ke kerajaan dan bertemu ayah. Tunggu, hasil tadi nggak bener. Dia udah curang. Dia ngisi alat itu pakai tinta palsu. Heh, Ren, datang-datang fitnah. Gak capek ganggu aku. Kalau begini saya jadi bingung. Saya tidak boleh sampai salah membawa anak raja. Kita harus mengeceknya sekali lagi. Ini ada pen jarum, kalian bisa mengeluarkan darah dari jari kalian. Kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Aduh, saldoku kayaknya error. Udah kuduga. Pembohong, kamu pembohong. Ren, kamu dikeluarkan dari sekolah ini. Nak, kamu gak pergi ke sekolah? Iya, ini mau berangkat, mah. Hati-hati, nak. Aku nggak mau bilang ke mama kalau aku dikeluarin dari sekolah. Nanti mama sedih. Kenapa saldoku bisa error ya? Aku mau kemana sekarang? Cu, nenek haus sekali. Nenek tidak punya uang untuk beli minum. Ini aku ada air. Makasih, Cu. Loh, kaki nenek kenapa luka? Aku cari obat dulu ya. Nenek tunggu di sini. Terima kasih, Cu. Kamu baik sekali. Cu, ini untuk kamu. Kamu pakai ya. Iya, Nek. Nek, ini obat. Loh, nenek tadi kemana? Kok tiba-tiba saldoku ke publik? Akhirnya aku bisa sekolah lagi. Oh iya, aku nggak mau dikatain pakai tas 10.003 lagi. Untung aja aku udah beli tas-tas lucu ini. Modelnya simple banget dan pastinya kece buat dibawa jalan-jalan. Dia juga ada banyak macam warna loh. Karena aku suka warna hitam, aku pakai ini aja deh. Itu kan si Ren, dia balik lagi ke sekolah ini. Hai teman-teman. Ren, kita nggak salah lihat, itu saldomu unlimited. Kan aku udah bilang kemarin. Sisi, kamu kenapa nangis? Aku dikeluarin dari sekolah karena orang tuaku bangkrut. Semua tas mahalku juga udah dijual. Oh gitu. Ya udah, mulai sekarang kita nggak mau temenan lagi sama lo sih. Lo udah miskin. Temen macam apa kalian? Jadi giliran gue susah, kalian kayak gini ke gue. Loh, dulu juga lo bersikap kayak gini ke si Ren. Bener banget. Kenapa kita nggak boleh lakuin hal yang sama ke lo? Gue nyesel udah sombong. Sabar ya Sisi. Ren, lo mau kan temenan sama kita? Iya Ren, aku nyesal selama ini bully kamu. Ternyata kamu kaya. Maaf, aku nggak butuh teman palsu kayak kalian. Coklat maju atau coklat mundur? Ini maksudnya apa sih? Coklat maju itu artinya kamu akan mempercepat waktu dan berada di masa yang akan datang dalam 24 jam lagi. Kalau gitu aku pilih coklat maju. Hai guys, kalian pilih coklat apa? Gue milih coklat mundur soalnya hidup gue lebih enak di masa lalu waktu orang tua gue masih hidup. Kalau udah milih maju ke masa depan, gak mungkin bisa balik lagi ke masa sekarang. Aku milih coklat maju soalnya aku yakin di masa depan aku bakal jadi orang sukses. Ngimpi lo, orang tua lo aja miskin, mana mungkin lo jadi orang kaya di masa depan. Kan gak ada yang tahu. Gue yang bakal jadi orang sukses. Gue orang paling kaya di masa depan. Bener banget, udah pasti Tania yang jadi orang paling kaya nanti. Secara kan orang tua dia konglomerat, bukan si Ren anak tukang beca. Ren mah paling jadi babu. Hei anak tukang beca, 12 jam lagi kita bakal ketemu di masa depan. Siap-siap lo jadi babu gue. Kenapa gitu? Bisa aja kita sama-sama sukses di masa depan. Enak aja, cuma gue orang kaya satu-satunya di masa depan, gak usah iri lo. Kira-kira si Ren bakal jadi pengemis, pemulung, atau jangan-jangan jadi tukang beca juga? Kenapa kalian yakin banget masa depan aku bakal buruk? Bacot. Aku penasaran apa yang akan terjadi sama orang-orang sombong kayak kalian di masa depan. Halah, berisik lo Ren. Anak tukang beca gak usah banyak gaya, nasib lo gak bakalan beruntung. Ren, kamu dapat surat peringatan karena telah menghina Tania. Apa? Fitnah, aku nggak ngehina Tania, Bu. Cukup, ibu gak mau dengar. Ibu lebih percaya anak konglomerat daripada anak tukang beca. Tapi, Bu... Diam, mulai sekarang kamu gak boleh menggunakan fasilitas sekolah. Tania, kamu nggak bisa berlaku semena-mena kayak gini ke aku. Wah, suka-suka gue. Duit gue banyak, gue bisa beli harga diri lo. Kamu keterlaluan, kita lihat aja. Di masa depan, apa kamu masih bisa berlaku kayak gini? Beraninya lo nantangin gue. Gue injek-injek lo di masa depan. Hajar, Tan. Sadar diri, lo selamanya cuma anak tukang beca. Guys, siap-siap 1 menit lagi. Semoga masa depanku bagus.